Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, selamat pagi, salam ngopi teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan melakukan wiring tahap 1 untuk membentuk kerangka konsep ya pada bonsai, bahan bonsai serut ini teman-teman. Nah, ini adalah serut dengan ukuran XL ya, dengan lingkar batang itu yang bagian tengah itu sekitar 60-70 cm teman-teman. Sebenarnya pohon ini sudah lama dan banyak ditawar orang teman-teman, karena memang untuk karakternya sendiri tidak terlalu bagus sebenarnya, hanya pohon besar yang miring, hanya saja di bagian perakaran ini sangat bagus, jadi menambah kesan kenaturalan kalau dibikin ke aliran natural teman-teman, karena ada semacam akar besar penopang sehingga pohon ini nggak rebah ya di konsep slanting. Jadi nanti bisa saya sertakan intinya fotonya. Dan alasan tidak saya kasih bukan karena karakternya itu ya teman-teman, karena ini nggak tak kasih karena ini adalah bahan dongkelan pertama saya, bahan serut dongkelan pertama saya teman-teman. Nah, kesan itulah yang membuat bonsai ini yang menurut saya mahal ya, jadi bisa sebagai histori kita teman-teman. Ini saya juga ingin memberi tip ya bagi teman-teman, apalagi yang nggak punya lahan bebas untuk grounding. Jadi kalau misalnya mau cari bahan di hutan itu nggak usah yang besar-besar seperti ini. Bagus, cuma sekarang kita juga mikirkan bagaimana mengejar keseimbangan cabang nanti teman-teman. Nah, seperti halnya ini ya, ini dulu ini sudah ada di alam. Nah, ini saya potong, kemudian saya bikin cabang terusan yang ini ya. Nah, bikin cabang terusan ini tuh 1 tahunan teman-teman, tapi itu saya ground loss, jadi bawahnya nggak tak kasih lapisan lagi. Alhamdulillah sudah terkejar, kemudian saya pindah ke pot untuk lebih mudah dalam memproses ya. Oke, jadi tetap ikuti karena nanti akan saya sertakan tips-tips khusus dalam melakukan wiring ya, atau mengawati bonsai. Pertama-tama kita juga harus menyiapkan bahan dan peralatan ya. Dan di sini saya sudah memiliki kawat tentunya. Jadi ini saya memiliki kawat dengan ukuran 5 mili, 4 mili, dan beberapa kawat bekas di ukuran 2 dan 3 ini. Oke, untuk link cara meluruskan kawat juga ada ya di koleksi video saya. Dan tidak lupa ini teman, nah ini sangat penting, ini tang lancip seperti ini agar lebih memudahkan kita dalam melilitkan kawat ya tentunya. Nah, ini saya memberikan tip lagi ya, jadi dalam melakukan wiring itu juga menyesuaikan ukuran batang dan ukuran kawatnya ya. Biasanya idealnya itu sepertiga dari ukuran batang teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau melilitkan kawat di batang dengan ukuran 10 mili semisal, jadi kita menggunakan kawatnya di ukuran 3 mili atau 4 mili kayak gitu ya. Tapi itu juga menyesuaikan karakter pohon teman-teman. Jadi memang setiap pohon itu memiliki karakter yang berbeda-beda, kadang tergantung tingkat kelenturan ya. Jadi teman-teman juga harus memperkaya pengetahuan tentang karakter setiap pohon teman-teman, karena setiap pohon itu memiliki karakter yang berbeda, tentu memiliki treatment yang berbeda juga.
Oke teman-teman, jadi ini saya rasa sudah cukup ya di proses wiring. Nah, ini adalah salah satu tips saya. Kalau misalkan ada cabang yang arahnya itu tidak perlu dirubah, kita nggak perlu melakukan wiring teman-teman. Jadi seperti halnya ini juga ya. Nah, ini ada cabang yang tidak saya pruning dan tidak saya kawat ya, karena ini nanti mau saya pakai. Jadi menunggu pembesarannya dulu, karena sebenarnya kalau kita lakukan tahapan wiring seperti ini juga mengganggu pertumbuhan teman-teman, karena kita juga melakukan pruning soalnya. Nah, ini juga ada 2 cabang ya. Nah, sebenarnya ini tinggal pilih salah satu saja teman-teman, tapi kita juga harus ada cabang antisipasi ya. Misal kalau ini nanti patah, nanti saya bisa pakai yang ini. Jadi ini untuk kan ini yang ke bawah nanti, jadi ini untuk bagian sini, mengisi bagian sini teman-teman. Tapi kalau ini misalkan mati, kita bisa gunakan yang ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita punya cabang antisipasi teman-teman. Oke, dan ini juga salah satu trik saya. Jadi kalau saya itu melakukan wiring tuh, saya kawat dulu, tapi tidak saya arahkan, nanti dulu. Jadi ada jeda waktu untuk cabang-cabang yang kita kawat itu mengalami yang namanya apa ya, kelenturan teman-teman. Jadi biasanya saya setelah saya kawat seperti ini, saya tinggal ngopi dulu ya. Oke, jadi ini juga ada salah satu tip ya. Nah, ini kan sebenarnya kawatnya terlalu besar untuk cabang yang ini. Nah, ini kita lilitannya jangan terlalu rapat teman-teman. Dan ini di tahap di tahap wiring pertama ini sebenarnya lilitannya nggak ada yang saya rapatkan ya. Nah, seperti ini. Ini tidak rapat, asal pohon itu sudah mau menekuk ya, cabang itu sudah mau ditekuk sama kawat, kita nggak perlu terlalu rapat teman-teman, karena itu juga bisa kesannya nggak rapi kalau menurut saya. Karena ada hitungannya, kalau misalkan kalau kita mengawat itu setidaknya ada sudut, nah ini sudut 40 derajat teman-teman, 45 derajat ke sana dan ke sana ya. Nah, ini kan 40 derajat teman-teman. Nah, itu oke. Walaupun terlihat renggang seperti ini teman-teman, nanti kalau misalkan teknik menekuk kita itu benar, itu bisa erat dengan sendiri teman-teman, dengan cara biasanya teman-teman itu dipeluntir ya. Nah, untuk melintirkannya itu juga searah dengan kawatan ini ya, karena kawatan ini kayak misal kawatan ini mengarah ke sana, jadi kita peluntir nanti ke sini gini. Nah, gini kan makin lama makin erat nanti teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu ya fungsi dari kawat itu sendiri. Jadi kawat itu adalah untuk membentuk gerak dasar atau sekedar mengarahkan cabang teman-teman. Jadi ada beberapa teman saya itu saya lihat tuh kawat itu asal ngawat dan ukurannya nggak karuan. Jadi cabangnya besar, kawatnya sangat kecil itu. Jadi seakan-akan malah kawat yang ditekuk cabang, bukan cabang yang ditekuk kawat teman-teman. Kayak gitu kan percuma juga untuk fungsi kawatnya. Oke, jadi ukuran kawat juga menyesuaikan ya. Nah, ini saya kasih tip lagi ya teman-teman. Jadi untuk proses wiring seperti ini, apalagi di batang yang lumayan besar seperti ini, apalagi masih muda, ini masih getas ya, gampang pecah biasanya. Kita jangan langsung tekukannya itu jangan langsung ekstrim teman-teman, pelintirannya. Jadi kita bertahap ya. Ini kan sudah saya tekuk, tapi ini saya rasa kurang ekstrim. Jadi kita tunggu lagi beberapa menit. Intinya agar menjaga tingkat kelenturan teman-teman. Jadi semakin lama dia akan semakin lentur. Jadi kita akan tekuk lagi nanti. Jadi kita diamkan dulu. Lagian untuk gerak dasar yang meliuk-liuk itu teman-teman juga perhatikan di gerak dasar tubuh ya. Nah, ini tubuhnya ini kan nggak terlalu ada liukannya. Jadi terkesan monoton, cuma lurus saja. Jadi untuk liukan bagian cabang ini diusahakan jangan terlalu meliuk, karena nanti akan memberi kesan tidak serasi ya. Masa bawahnya ini cuma lurus, geraknya cuma lurus, atasnya meliuk-meliuk kayak gitu kan kurang serasi teman-teman, kalau menurut saya ya.
Oke, jadi ini saya tunggu dulu biar agak lentur, nanti akan saya tekuk kembali teman-teman. Dan tentu saja dalam tahapan wiring 1 ini kita juga harus menata ya, cabang-cabang mana yang harus dibuang, cabang-cabang mana yang harus diarahkan, itu harus sesuai arahnya juga teman-teman. Jadi misal ini cabang ini kan tumbuhnya di sini, kita arahkan sesuai jalur tumbuhnya ya. Nah ke sini kan flownya enak teman-teman, alurnya. Tidak terus di sini kita arahkan ke sini, kan kesannya malah maksa banget ya. Itu masih sering saya jumpai juga teman-teman, tapi saya tidak menyalahkan. Itu setiap orang punya teknik sendiri-sendiri ya. Kalau saya tetap mengacu pada flow yang enak ya. Jadi ini kan enak banget ini alurnya, straight gini kan. Nah kayak gini. Dan juga pemilihan cabang berfungsi sebagai mengarahkan, itu juga berfungsi sebagai membuat kedalaman ya, ruang dimensi. Misal ini tadi kan menutup di sini teman-teman, terus arahkan ke sini. Nah ini kan mengakibatkan cabang belakang kelihatan ya. Nah ini yang namanya kedalaman ruang dimensi teman-teman. Jadi bagaimana cara kita mengonsep itu cabang-cabang agar yang cabang belakang itu tetap terlihat teman-teman. Jadi kesannya pohon itu memiliki suatu kedalaman ruang dimensi kayak gitu ya. Dan ini kalau mendetail teman-teman bisa lihat itu alhamdulillah tidak ada cabang yang pecah teman-teman. Mengingat ini adalah cabang yang masih sangat muda, masih ada kulit arinya tadi. Dan kulit arinya biasanya gatal ya kalau seret. Itu biasanya karakternya apa ya, tidak lentur teman-teman. Ketika kita kawat seperti ini biasanya dia akan pecah pada bagian percabangan anak cabang seperti ini, biasanya pecah. Tapi alhamdulillah ini tidak, karena yaitu tadi saya menggunakan teknik treatment ini ya, fase pelenturan ya teman-teman. Jadi ini tadi saya di tahap 3 pelenturan teman-teman. Jadi sudah saya kawat pertama, kemudian kurang ekstrim saya kawat lagi, kurang ekstrim saya kawat lagi, kayak gitu ya. Jadi ada fase pelenturannya. Dan bisa dilihat alhamdulillah tidak ada yang namanya pecah anak cabang teman-teman. Oke, mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman. Dan juga untuk arah cabangnya menurut saya sudah tepat. Kalau kita lihat dari bawah sini kelihatan semua teman-teman cabangnya. Oke teman-teman, dan ini saya rasa sudah cukup ya tahapan wiring tahap 1 untuk membentuk gerak dasar kerangka ya. Nah ini bisa teman-teman perhatikan, tentu ini masih saya los teman-teman. Nah ini masih saya los, yang lain juga masih saya los ya. Nah ini kalau dari tadi teman-teman perhatikan, di setiap ujung kawatan saya pasti saya lilitkan seperti ini teman-teman, sisa kawatnya. Nah itu, nah semua saya lilitkan seperti itu. Itu berfungsi sebagai ini ya, ketika kita sudah mengawat kan nanti tidak kita pakai sampai ujung ya teman-teman, tentu kita akan lakukan cutting ya. Nah fungsi dari lilitan seperti ini agar memudahkan kita dalam menekuk cabang ini, kita arahkan ke atas. Nah, memudahkan kita untuk mengarahkan cabang ke atas ya. Kenapa harus diarahkan ke atas? Agar tidak mengganggu sinar matahari tentunya. Jadi pembesaran akan semakin cepat teman-teman. Berbeda kalau kita hanya seperti ini, misal tetap saya turunkan seperti ini kan, dia kesusahan dalam memperoleh sinar matahari. Jadi kita perlu arahkan ke atas lagi. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Intinya kita kan tidak, kan ada juga teman saya itu yang ya kita tidak bisa apa ya, memvonis ya. Ada teman saya itu
dalam proses pengawatan dikawat sampai ujung seperti ini teman-teman, sampai ujung kayak gini kan tidak ada tidak efisien menurut saya. Dan juga ada yang kawatnya ini lebih sangat kecil, jadi malah kesannya cabang yang melilit kawat, bukan kawat yang melilit cabang teman-teman. Jadi kan kita juga harus menyesuaikan ya. Ini saya rasa sudah cukup, dan ini juga tip lagi ya, kita dalam membuat alur gerak dasar ini sampai top mahkota kalau bisa kelihatan semua. Nah, ini yang saya gunakan untuk cabang terusan top mahkota teman-teman. Kenapa tidak yang besar? Belakang ini lebih besar sebenarnya, tapi kenapa saya pakai depan? Karena untuk calon mahkota itu sebisa mungkin cabang yang mengarah ke depan teman-teman, agar tidak merusak alur itu sendiri ya. Sedangkan yang belakang ini untuk kedudukannya juga berada di lebih rendah daripada ini teman-teman. Nah, ini juga salah satu tip ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih untuk terusan cabang seperti ini, terusan mahkota seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini perlu pembesaran lagi, kira-kira ya separuh sama ini teman, setengahnya ini. Jadi mungkin ya sejempol tangan saya ini mungkin. Jadi nanti kalau misalkan ini sudah besar, sudah cukup, kita bisa cutting. Jadi ini nanti terhenti untuk pertumbuhannya, nutrisi akan fokus di bagian sini, jadi ini akan lebih cepat membesarnya kayak gitu teman-teman. Jadi saya rasa sudah cukup ya untuk tutorial cara wiring seperti ini. Memang ini saya tidak terus memvonis wiring orang lain itu salah ya, tidak, tapi ini adalah cara yang biasa saya lakukan teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau ngikut atau enggak, ya itu terserah teman-teman juga. Coba di logika ya teman-teman. Di setiap mendapatkan inspirasi itu coba di logika dulu. Kayaknya masuk ya kita ikuti gitu aja. Oke teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton. Tetap ikuti channel saya untuk kelanjutan tahapan dan inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.